Seperti tak pernah jera, aksi koboi jalanan kembali terulang. Kali ini menimpa pengemudi taksi online. Korban dianiaya dan ditodong senjata api di ruas tol Jakarta Tangerang Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis malam. Aksi koboi ini terjadi akibat pelaku tak terima mobilnya didahului korban saat keluar dari ruas tol. Korban telah melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian. Aksi penganiayaan dan penodongan senjata api ini direkam penumpang taksi online yang berada di kursi belakang. Pelaku yang mengancam korban dengan menggunakan senjata api ini mengendarai mobil berplat dinas yang diduga mirip instansi kepolisian. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku beserta plat dinas kepolisian palsu. Di Kulon Progo, Yogyakarta, seorang pengendara mobil menganiaya dan menembakkan senjata airsoft gun kepada seorang pengguna jalan. Pelaku RP warga Sleman bertindak bak koboi di Jalan Nasional Jogjawates. Peristiwa dipicu mobil yang dikendarai pelaku disalip truk. RP kemudian menghentikan truk dan menganiaya sopir dan kernetnya. Pelaku lalu meninggalkan korban sembari menembakkan airsoft gun ke arah kabin truk. Sang koboi jalanan berhasil ditangkap. Polisi menyita airsoft gun yang digunakan untuk menyerang korban. Bagaimana fenomena ini terus terulang di jalanan? Apakah perlu langkah tegas penertiban penggunaan senjata? Tim TV One mengabarkan. Proses penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka. Yang pertama, atas nama satu orang ya, ini David Yulianto, laki-laki, tertulis di KTP adalah pelajar dan mahasiswa. Dalam keterangannya, yang bersangkutan adalah merupakan karyawan swasta, dan kemudian kedua orang tuanya wira swasta, beralamat tadi sesuai, yaitu adalah di Depok. Untuk airsoft gun, senjata yang digunakan pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, ini masih akan kita lakukan pendalaman, ya. Yang bersangkutan menyampaikan sekira bulan 4 atau 5 tahun 2022, yang bersangkutan membeli beserta kart ini dengan harga 3,5 juta. Ya, jadi sudah sejak bulan 4 atau bulan 5 yang bersangkutan sampaikan antara itu 2022 ini membeli dari seseorang bernama E. Ya, ini masih kita akan dalami. Kedua, plat nomor tersebut juga didapat dari saudara E. Ancaman hukuman ya, pada pasal 352 jelas 3 bulan penjara, 335 1 tahun penjara, pada Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 tertulis selama-lamanya 20 tahun penjara. Nah ini kita bawa ke layar nih, seru nih obrolan kita nih. Jadi gitu Vi, pemirsa, nggak boleh gagah-gagahan kami tengah berdiskusi, bukan bertransaksi. Bukan transaksi ilegal nih, bukan ya. Ini tidak ada transaksi senjata ilegal di sini. Clear tidak di ada, sini. nggak ada. Iya kan? Jangan sok gagah-gagahan Vi, makanya Vi. Tapi kurang gagah apalagi saya dengan narsum. Lihat dong, pakaian kita sama-sama hitam. Ada apa nih? Kalau anggota Perbakin kayak begini. Dia, Anda, mohon maaf, nothing. Gadungan ya. Gadungan. Ada siapa saja narasumber kita ya? Kang Maman Soherman dong, udah pasti. Kang Maman, Perbakin pagi, juga. Kang. Perbakin juga? Persatuan Batok Kinclong. Keren. Boleh juga. Kalau Perbakin yang satu ini Sohih. Ini yang Sohih. Ada Bang Afin Rahadian, bidang hukum PB Perbakin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Maaf lahir batin dulu. Terima Faizin, Maaf lahir batin gitu ya. Tapi kalau yang kasus tadi kan nggak diselesaikan dengan maaf lahir batin kan? Enggak dong. Enggak dong. Kita harus saling memaafkan. Tapi negara kita negara hukum. Benar kan Bang Alwin? Betul. Tuh dia. Saya ingin pertama ke Bang Alwin deh. Bang Alwin, Ya. PB Perbakin melihat kejadian ini. Ya. Statementnya apa nih? Jadi pertama, ini harus kita jelaskan bahwa kejadian-kejadian seperti itu tidak ada sangkut paut sama sekali dengan Perbakin. Oke. Oke. Ya, karena Perbakin ini adalah
khusus senjata api untuk olahraga, Untuk olahraga, menembak. sport ya. Ya, jadi masyarakat juga harus tahu ranah senjata api di Indonesia ini ada dua. Ada peruntukan izin untuk olahraga, ya, ada untuk bela diri. Nah, untuk olahraga semuanya ranah perbakin dan orang pakai hanya untuk berlatih, pertandingan, ikut berlatih dan mengikuti pertandingan. Setelah Bawa itu kemana-mana petantang tidak boleh ditenteng masuk loker gudang perbakin. Oke. Jadi senjatanya tidak berbeda pernah nggak? ada yang beredar, nggak ada. Jadi Izinnya senjatanya menyimpan. Gitu, Oh, oke, izinnya jadi ya menyimpan. disimpan saja Simpan. di gudang, hanya dipakai untuk berlatih dan mengikuti pertandingan. Gini, Jadi Bang. nggak ada sangkut paut nih. Oke, Oke, Ya. kita terima kasih nih ya sudah makanya Bang Alwi kita undang dari PW Perbakin karena apa? Kan kepolisian menyebutkan kan ada sosok inisial E yang saat ini masih dilacak keberadaannya begitu. Lalu dari E inilah kemudian ada transaksional Diketahui, nah dengan itu si dia. David Yulianto ini kan begitu. Nah, masyarakat tentu bertanya-tanya kan Bang Alwi. Jadi oh berarti ada ya peredaran, jual beli, perdagangan senjata baik itu airsoft gun, air gun ataupun senjata api begitu. Iya. Nah, bagaimana Anda menyikapi terkait dengan animo di masyarakat yang Ya, seperti masyarakat umum harus tahu ini? bahwa yang sudah terjadi seperti ini itu selalu airsoft gun, air gun, Airgun. replika dari senjata api. Ini kan sangat merugikan untuk para pemegang senjata api resmi. Kita nggak baik mau kan itu negara kita kayak olahraga, Amerika Serikat ya kan ya, teman ya. Semua bawa baik ya. itu olahraga ataupun untuk bela diri. Jadi ini yang arogan-arogan itu bawa senjata yang replika, Replika, oke. airsoft gun. Airsoft gun itu ada nomor pertandingannya memang diperbakin. Airsoft gun. Izinnya? Ya, izinnya dari kepolisian, bukan dari klub menembak. Awas nih. Ya. Jadi kalau ada Nawarin orang nih, harganya nawarin, sekian. ada Plus sama izin, STNK-nya, gitu. ada izinnya, Izin dan itu lain. ilegal. Oke, Kita sering juga bersama-sama mitra strategis kita Polri untuk melakukan tadi. Ya, ini kita rekomendasikan tangkap aja yang begitu-begitu. Karena tidak mungkin melalui klub. Izin itu diatur dalam Perpol 1 tahun 2022 itu oleh Even itu Kapolri. airsoft gun? Even itu airsoft gun. Oke. Dia akan digrafir senjatanya, dinomori di Polda di Polda setempat sehingga terregister. Dipakai kelasnya hanya Polda untuk ya? kegiatan olahraga. Oke. Dan tidak boleh ditenteng-tenteng Kayak begini nih. kayak begini nih. Nah, ada lagi jenisnya selain airsoft gun, airgun. Airgun. Airgun ini lebih ilegal sebetulnya karena dia pelurunya Metal. Ya, metal, terus kemudian daya Gasnya. pegas gasnya itu kencang, 700 feet gitu ya per second begitu. Yang dimiliki oleh David ini apa? Nah, ini saya belum tahu persis. Heeh. Tapi nampaknya Tipenya sepertinya airsoft gun ya? airgun atau airsoft gun. Tapi apapun itu, ini dia melakukan hal yang ilegal. Oke. Ya. Ya. Karena Jadi membawa di tapi luar bukan senjata ranah api olahraga. nih. Orang harus tahu. Ini bukan senjata Dan api. tidak ada kaitan dengan perbakin ataupun periksa. Ada lagi periksa. Periksa itu perkumpulan pemilik izin senjata api bela diri Indonesia. Jadi ada perbakin, ada periksa. Ada periksa. Ya, perbakin wilayah komunitas olahraga, ya, persatuan menembak. Ya. Kalau yang periksanya. Kalau periksa ini Apa, pemegang bela diri senjata gitu? api bela diri. Untuk bela diri. Non organik itu. self defense gitu-gitu ya. Yang untuk airsoft dan airgun itu tidak diperuntukkan untuk bela diri, nggak boleh. Khusus olahraga ya? Khusus olahraga. Oke. Saya ke Kang Maman deh. Kang Maman, berangkat dari kejadian yang dilakukan oleh David ini. David. Ya. Tantang petenteng lah, bahasanya kasar lah, apa semua segala macam. Kalau Anda melihat dari aspek kriminologi dan juga ramainya perbincangan di media sosial. Ada dua hal kan. Ini gambaran lagi-lagi arogansi orang di jalanan nih. Arogansi itu makin membesar kalau kemudian dilengkapi dengan atribut-atribut yang makin memperlihatkan Kegagahan saya layak, dia gitu. saya Makin besar layak itu. memegang. Iya. Dia pegang pistol, dia pakai plat nomor dinas. polisi atau plat nomor angkatan, bahkan stiker-stiker organisasi tertentu aja misalnya dia pasang untuk memperlihatkan arogansinya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi ini cara dia self mechanism, defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. Takut diserang duluan, takut disalahkan duluan, melakukan tindakan yang sebaliknya, menyerang duluan, marah duluan. Kan biasa di jalan, udah salah udah marah gitu kan. Karena takut untuk nanti dikenain denda dan lain sebagainya, sehingga mereka melakukan upaya seperti ini. Tapi yang lebih saya khawatirkan, saya takutkan adalah jangan sampai masyarakat kita ini sudah menjadikan kekerasan sebagai budaya. Dilegalkan, disahkan, dilegitimasi kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah dengan cara pembiaran.
atau kemudian dengan cara penegakan hukum yang tidak tegak, tidak lurus nih, tidak tegak lurus dan dianggap bisa mudah kok diselesaikan dengan materai 10.000. Ya, Jadi damai. udah damai saja. Damai. Cara-cara seperti ini yang kemudian orang mengatakan udahlah yang gini-gini gampang. Yang lebih penting itu adalah bela dirinya. Bela dirinya. Padahal kalau kita dengar tadi nggak mudah loh memegang senjata di Indonesia itu, walaupun anggotanya 25 ribuan ya Bang ya. Tapi nggak mudah karena senjata itu bahkan harus melekat di diri loh. Jadi tidak boleh juga dititipin ke ajudan, ke orang lain untuk megang, Dilepas, nggak bisa. Kalau sampai itu terjadi, dia akan kena nih. Iya. Karena izinnya itu izin si pemegang ini. Si pemegang. Bukan si ajudannya, bukan orangnya. Apa yang kejadian di Makassar kan yang kemudian meledak itu, Ya. itu kan bukan dia yang menanganinya, yang Betul. mungkin ajudannya tidak mengerti apa-apa sehingga kemudian meledak. Itu saja sudah sebuah pelanggaran misalnya. Jadi sebenarnya aturannya sangat ketat. Umur 24, ada psikotes polisi Ya. dan harus oleh psikolog polisi, ada tes kesehatan. Ada Dan itu berkala dilakukan. berkala Iya, setiap per tahun tahun. perpanjangan kan, register ulang terus menerus misalnya, dan diperiksa. Dan saya berharap suatu saat mungkin kalau kita menganggap ini sudah pada titik yang mengkhawatirkan, Iya. dia laksanakan lagi lah semacam operasi sapu jagat yang memeriksa. Kang 1 menit deh Kang, 1 Ya. menit sebelum kita jeda komersial. Kejadian seperti ini udah banyak Kang, udah banyak. Sangat. Dan saya yakin yang namanya media sosial itu semua kita Sudah itu capture. juga udah pernah Ya. memiliki dan melihat potret-potret seperti ini. Kok nggak menjadikan semacam kayak warning diri ya gitu Kang? Itu dia. Ada secara psikologis orang kalau sudah pegang senjata api, itu Bukan dirinya, ikut berapi dirinya tuh. Sedikit aja udah kepancing, udah kepantik gitu kan. Sehingga memang kita butuh betul ketegasan di jalan raya, disiplin berlalu lintas dan lain sebagainya. Jangan memantik dan jangan memancing. Yang lebih ditakutkan, tadi pelakunya pakai airsoft gun. Bayangin nggak kalau yang di dalam itu memang punya senjata juga. Wow. Dan senjatanya memang senjata yang untuk bela Dan diri yang resmi ya. resmi. Yang resmi. Bayangin adu tembak di lapangan yang kejadian. Untung saja kemarin yang diancam itu tidak memegang senjata juga kan. Ini yang kita takutkan. Kalau sampai itu terjadi, bentrok di jalanan itu terjadi, ini suasana koboi jalanan kita akan makin berdarah Oke, nantinya. tapi menurut Kang Maman dan juga Bang Alvin juga, sudah cukup mengkhawatirkan belum sih kondisi saat ini dengan beragam kemunculan koboi-koboi jalanan ini? Hampir Jawabannya tiap usai minggu. jeda ya, sesaat lagi. Ya, pertanyaan saya klise lah, paling tidak ingin melihat juga sejauh ini sebenarnya di lapangan tuh seperti apa. Sudah cukup mengkhawatirkan tidak dan juga seberapa mengkhawatirkan penggunaan airsoft gun oleh orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab ini dan juga bahkan penggunaan airgun yang ilegal saat ini di lapangan. Bang Alvin. Ya, jadi harus dibedakan ya apa itu airsoft gun dan airgun. Airsoft gun ada nomor pertandingannya nih dan itu hanya untuk olahraga. Airgun yang kita lihat itu jenis pelurunya gotri, terus kemudian memakai CO2 dan daya tembaknya bisa sampai 700. ya. Pegasnya CO2 ya. Pegasnya itu. Jadi Melukai. bisa melukai dan itu ilegal. Sama sekali nggak ada yang Tidak lihat. ada yang Ilegal. resmi? Tidak boleh, tidak ada yang resmi. Untuk izin bela diri tidak boleh jelas. Olahraga pun tidak menggunakan itu. Ini ilegal. Nah, ini yang harus dibasmi. Ya, ini yang harus kemudian ditertibkan. Airgun ini. Airsoft gun pun itu tidak boleh ditenteng-tenteng di bawah-bawah. Airsoft gun bedanya dia berpeluru plastik. Ya, mungkin powernya Di bawah 700 di bawah tadi 700, kalaupun kena badan hanya bentol aja. Karena dia itu lebih ke apa namanya olahraga rekreasi masuknya itu, Fungsinya. tembak-tembakan dan lain sebagainya itu ada nomornya itu ya, olahraga rekreasi dan itu selalu disimpan di gudang, tidak boleh dibawa ditenteng kemana-mana. Seperti kayak si David ini. Ini Izinnya nggak boleh. penyimpanan. Ini Izinnya nggak boleh. Izinnya penyimpanan. Ini nggak boleh. Apalagi airgun. Dan beberapa kasus saya lihat ini sangat merugikan para pemegang senjata api resmi. Iya dong. Iya. Iya kan? Karena mereka itu Senjata api resmi. Iya. Senjata api ya. senjata Api, api, pemilik iya. senjata api resmi untuk bela diri resmi. Nggak pernah ada kejadian-kejadian seperti itu. Yang selalu kita lihat itu orang yang arogan, bawa pakai replika Rakitan. segala macam, Ngancem-ngancem orang. ngancem-ngancem orang. Kalau senjata api bela diri resmi itu dipergunakan ketika memang sudah pada kategori terancam nyawa, ya, terancam yang diatur oleh di KUHP juga diatur apa itu kategori terancam. Dan itu diatur juga di Undang-Undang 12 tahun 51 Undang-Undang Darurat. Undang-undang darurat.
gitu. Dan hanya kemudian terbatas kan, persyaratannya pun Nah, luar itu dia. biasa pemegang yang resmi Oke. ini. Siapa-siapa saja yang bisa kemudian melegalkan diri dengan memiliki senjata api? Iya. Si Maria ini nih, si Ayah ini bisa Mungkin nggak nggak dia? saya bisa punya? seperti Ya, itu? tentu orang yang berpotensi terhadap ancaman dan punya kedudukan tinggi. Misalkan di level swasta, level direktur ke atas. Ya, di kepolisian pun itu bisa memohon untuk izin resmi sama prosedurnya dari mulai kapten atau mayor ke atas. Gitu. Terus kemudian lawyers yang kemudian 5 tahun ke atas lah ya. Menjalani profesi, terus kemudian dokter, anggota dewan dan lain sebagainya. Itu pun kemudian persyaratannya luar biasa. Ketat juga. Persyaratan itu Sangat kan bukan ketat. hanya di awal kan. Tadi kan Kang Maman sudah menyampaikan juga tuh. Oh jelas, per tahun dia melakukan lagi kembali psikotes, dicek balistik Registrasi kembali, ulang, registrasi ulang. Termasuk orangnya kan. Oh iya, psikologis. jadi izinnya tuh Psikologis. ada izinnya ada dua. Satu izin kepemilikan dan izin penggunaan yang 1 tahun sekali itu Harus dilakukan dipenuhi. registrasi ulang. Sangat ketat, super ketat. Karena di situ izin penggunaan yang tanda tangan pun itu level bintang 3. Bintang 3. Wow. Ya, jadi orang tidak sangat mungkin tidak menyalahgunakan. Ya, Dari dari lolos ya udah ya. Kalau Gitu, Iyalah ya. agak-agak Kalau sangat tadi kalau ketat. kalau terancam mungkin kita sebagai anchor gitu ya di lapangan segala macam. Kalau Anda juga terancam gagal. Gitu. Mungkin dari kedudukannya nggak kedudukan. 275 juta Ah. hanya ribuan saja. Artinya 0, saja yang kemudian Udah bisa lolos terseleksi jalan. itu. Iya. Dan sangat dijaga. Oke. Gitu. Ke Kang Maman deh. Pertanyaan yang tadi sudah cukup sekali lagi Kang. Kita banyak membaca berita di Amerika Serikat di beberapa negara bagian dan lain sebagainya. Dengan gampangnya memperoleh senjata dan meletuskan senjata, bahkan menewaskan beberapa orang. Kita nggak ingin Indonesia seperti itu kan? Ini harusnya jadi pemantik betul kepada polisi untuk melakukan sweeping yang Penertiban. betul-betul nih kepada pedagang-pedagang senjata ilegal misalnya. Airsoft gun, air gun yang kemudian memberi jaminan sudah dapat memberikan surat izin dan lain sebagainya. Padahal perizinannya tidak mudah. Umur 24, kita tinggal buka aja Perpol 1 2022 yang keluar peraturan polisi ini tentang 8 jenis senjata api dari senjata genggam sampai senjata laras licin yang boleh dimiliki juga oleh sipil dengan persyaratan yang Luar biasa. dahsyat. Ya. Panjang betul persyaratannya, harus ada izin, kemudian tes psikotes polisi, tes kesehatan, perpanjang tiap tahun, harus ada surat keterangan kelakuan baiknya dan lain sebagainya. Si David mah nggak lolos ya kalau kayak gini-gini ya kayaknya. Oh jauh Kalau dari melihat orang-orang dengan emosi seperti ini Wah. tidak lolos, jadi menurut saya persyaratannya harus betul-betul tegak. Jangan digampangin, jangan dimudahkan. Ya, sepakat Jangan dengan kemudian itu. bisa dengan hengki-pengki lalu kemudian dapat izin. Tes psikotesnya itu yang terus-menerus Justru kalau harus untuk dijalankan. senjata api, ya itu berlaku ketat seperti itu. Ya. Ini yang saya sayangkan tadi, airgun, airsoft gun tadi. Oke, Bang. Senjata api ketat, setiap setahun sekali didatengin oleh petugas polisi. Oh, wow. Bukannya Didatengin ke rumah, yang dicek. megang yang datang ya. Didatengin. Bukan, polisi didatengin, polisi datang ke rumah cek pemegang senjata Bang api. Alvin, Ya. edukasi juga untuk pemirsa TV One pagi hari ini. Ancaman pasal dan Ya. hukuman bagi mereka-mereka orang-orang seperti David dan lain-lain yang kemudian menyalahgunakan penggunaan airsoft gun ini seperti apa? Nah, jadi kalau airsoft gun, airgun ini bukan saya melihatnya ya, karena saya juga praktisi hukum, bukan masuk kategori senjata api. Tapi di Perpol 1 2022 itu alat yang menyerupai senjata api. Nah, yang undang-undangnya semua merujuk ke Undang-Undang 1251 Undang-Undang Darurat. Mengenai? Itu mengenai senjata api. Ini bukan senjata api. Jadi kalau macam kasus ini, dia hanya mungkin bisa dijerat oleh pasal 335 dan 353. Mengenai? Pengancaman dan Penganiayaan, penganiayaan. ya. Satu pengancaman, ancaman 1 tahun, satu lagi penganiayaan 4 tahun. Dan itu konsepnya perbarengan namanya. Gitu. Merdasis summon loop perbarengan. Jadi bisa kumulatif, dia bisa ditahan. Karena kalau 5 tahun. dijumlahkan 5 tahun lebih. Bisa ditahan ya. Bisa ditahan, ya. Tapi kadang-kadang polisi pakailah undang-undang dijerat undang-undang darurat. Tapi yang sudah bukankah undang lepas. darurat itu kan untuk senjata api. Makanya yang sudah ketika kemudian Sidangkan? masuk Nah, ke ranah pengadilan ini nggak. itu substansi pertanyaan tadi Bang Atwin Oke. juga Kang Maman, Iya, ya iya. kan? Berarti ada kekosongan dong berarti di Iya. undang-undang kita. Menurut saya harus diatur itu. Oh, oke. Dan Kan- ini Karena tidak ada undang-undang khusus yang mengatur airsoft gun dan saya airgun, dengar gitu kan? ini kan undang-undang tentang pengawasan senjata api sudah lama sekali. Iya. Ya. Namanya undang-undang darurat. Artinya harus dari zaman dulu. Undang-undang 2012 Harus kekinian tahun juga lah 51. undang-undang itu berarti ya? Ini harus diupdate.
Ini harus diupdate. Jadi Karena semakin marak termasuk- penggunaan senjata ilegal ini. Yang gitu, non api Bang. ya? Oke. Iya. Jadi ini senjata non api replika. Hmm. Awas nih, beda nih. Oke. Senjata api, kalau ini senjata non api replika. Replika. Dan ini yang kemudian harus ditertibkan. Baik. Oke. Jadi saya memohon kepada aparat juga kemudian masyarakat, ya satu ini berbeda senjata api dengan senjata api replika. mainan. Dan Ancamannya pun juga ngeri juga nih. nah kebetulan yang non api replika ini tidak bisa dijerat oleh Undang-undang darurat tentang senjata Ya, api. itu tadi yang saya bilang kan tadi. Penganiayaan. Hanya dan kekerasan. penganiayaan, Iya. ada Dan ancaman pengancaman itu. aja. Oke, baik. Gitu. Terakhir dari Anda, Kang Muhammad. pengawasan yang ketat betul-betul, perizinan yang Oke. ketat nggak boleh lepas tuh. Kalau sekali-kali waktu betul-betul kayak dulu kita pernah melakukan operasi sapu jagat, periksa aja supaya orang jadi takut untuk memegang senjata ini dan Betul. tidak boleh bawa kemana-mana. Yang kedua, senjata itu melekat di diri orang yang mendapat izin loh, nggak boleh dikasih ke siapapun. Nggak boleh, betul. Kalau sampai itu terjadi, Pelanggaran. pelanggaran. Dan jangan dengan mudah mengatakan kita call dengan 20 tahun atau seumur hidup. Itu undang-undang darurat khusus senjata api. Jadi kalau bukan senjata api seperti yang disebut Bang Alvin PR tadi. tadi itu. Nah, Dan ini yang bisa harus kita kumulatif ya. bisa kumulatif dengan 5 tahun dan bukan soal senjata apinya tapi ancaman dan penganiayaannya yang kena. Mudah-mudahan ya polisi memberi call yang tertinggi 20 dengan undang-undang Sambil darurat, tapi sambil ada bisa dikatakan kelemahan tersebut, ya kita harus berbangga juga ya, masyarakat Indonesia juga sudah melek banget yang namanya digital, ya kan? Inilah terungkap karena the power of medsos kan begitu Iya, ya. saya setuju Iya, bahwa betul. CCTV yang terbaik hari ini adalah netizen. Medsos, ya. Saya boleh Netizen. boleh Terima nambahin kasih. satu lagi nih. Waktu kita sudah habis, Bang. Oh, udah habis. Jadi si- dimulai dari toko-toko online Ya. yang menjual Oke. senjata Sikat api habis lah itu Sikat Bang Alvin habis ya. itu. Oke, siap. Oke, Terima kasih tertibkan. banyak Bang. Kang Maman, terima kasih banyak. Kami akan jeda dulu pemirsa. Saat lagi kami masih akan kembali untuk Anda. Terima kasih banyak Bang.